Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Ayo kita mengucapkan salam PPK bersama-sama. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Ulangi sekali lagi agar lebih bersemangat. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Ya, Ibu harap anak-anakku kelas 5 tetap hebat-hebat dan selalu hebat. Hari ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 6, panas dan perpindahannya. Subtema 1, suhu dan kalor, pembelajaran yang ketiga. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah 1. Dengan membaca teks bacaan, peserta didik mampu menjelaskan tentang interaksi dengan lingkungan alam dengan benar. Yang kedua, dengan memperhatikan video, peserta didik mampu menemukan hak-hak sebagai anak dengan tepat. Dan yang ketiga, melalui kegiatan pengamatan terhadap diri sendiri, peserta didik mampu membuat peta pikiran tentang haknya sebagai pelajar dengan teliti. Anak-anakku, perhatikan gambar berikut ini. Buku merupakan salah satu media cetak yang menjadi sumber informasi yang paling sering digunakan masyarakat hingga saat ini. Apakah kamu memiliki buku serupa dengan buku yang ada di gambar? Ya, buku itu biasanya buku ilmu pengetahuan yang berisi informasi tentang peristiwa alam yang terjadi di sekitar. Selain terdapat teks penjelasan di dalam buku, juga terdapat gambar-gambar yang mendukung penjelasan informasi yang diberikan. Gambar-gambar tersebut juga membuat buku itu semakin menarik bagi pembacanya. Perhatikan kembali gambar pada buku di atas. Dapatkah kalian menceritakan gambar-gambar yang ada pada buku tersebut? Tahukah kalian bahwa matahari adalah sumber energi yang tidak pernah habis dan diperlukan oleh seluruh makhluk hidup yang ada di bumi, termasuk masyarakat Indonesia. Manusia dan lingkungan sekitar memerlukan sumber energi panas untuk kelangsungan hidupnya. Anak-anakku yang hebat, sekarang mari kita buka buku tema 6 halaman 24. Ada bacaan dengan judul Manusia dengan Lingkungan Alam. Bacalah dengan cermat dan teliti. Dari bacaan di atas, kita dapat menemukan beberapa kata kunci pada tiap paragraf. Ibu akan membantu anak-anak mencari kata kunci tersebut. Pada paragraf 1, kata kuncinya adalah makhluk hidup dan lingkungan alam.
Paragraf yang kedua, kata kuncinya adalah benda mati dan makhluk hidup. Untuk paragraf yang ketiga, kata kunci adalah makhluk hidup dan benda mati. Untuk paragraf 4, kata kuncinya adalah hubungan, menyesuaikan diri, dan memanfaatkan alam. Untuk paragraf yang kelima, kata kuncinya adalah manusia, alam, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Sebagai lembar kerja yang pertama, silakan jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. 1. Setelah membaca dengan teliti, carilah pokok pikiran dan informasi penting pada tiap paragraf. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan lingkungan alam? 3. Apa sajakah interaksi yang terjadi dalam lingkungan alam? 4. Jelaskan salah satu contoh bentuk interaksi dalam lingkungan yang terdiri atas lingkungan makhluk hidup dan benda mati. Yang kelima, jelaskan interaksi yang terjadi antara manusia dengan lingkungan alamnya. Yang keenam, berikanlah contoh bentuk interaksi antara manusia dengan lingkungan alam yang kamu ketahui. Pada pembelajaran yang lalu, kita sudah memahami tentang makna kata hak. Masih ingat kan pada tema 5? Hak adalah sesuatu yang harus didapatkan seseorang sejak lahir, bahkan sebelum orang tersebut lahir. Sekarang mari kita buka buku tema 6 halaman 32. Bacalah teks yang berjudul Konvensi Hak-Hak Anak. Kemudian kerjakan soal berikut ini untuk lembar kerja kedua. Sekarang kita ke halaman 35. Ada bacaan yang berjudul Hak-Hak Seorang Siswa. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Setiap anak yang menjadi warga negara berhak atas kesempatan untuk mengikuti pendidikan. Hal ini sesuai dengan Konvensi Hak Anak yang ditandatangani pemerintah Indonesia. Setiap anak di Indonesia memiliki hak untuk memperoleh pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang akan membantunya menjadi warga negara yang mandiri di kemudian hari. Setiap anak yang belajar di sebuah lembaga pendidikan, baik formal maupun tidak formal, disebut sebagai siswa. Setiap siswa yang belajar di sebuah sekolah mempunyai hak-hak yang sama menurut peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1990. Yang dimaksud dengan hak-hak siswa adalah hak untuk 1. Mendapatkan perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Yang kedua, memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Yang ketiga, mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibakukan. 4. Mendapat bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Yang kelima,
pindah ke sekolah yang sejajar atau yang tingkatnya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan penerimaan siswa pada sekolah yang hendak dimasuki. Yang keenam, memperoleh penilaian hasil belajarnya. Yang ketujuh, menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan. 8. Mendapat pelayanan khusus bila mana menyandang cacat. Anak-anakku yang hebat, sebagai lembar kerja yang ketiga, amatilah kehidupan sehari-hari diri kalian sendiri. Kemudian, buatlah peta pikiran mengenai hak-hak kalian sebagai pelajar. Mintalah bantuan orang tua apabila anak-anak mengalami kesulitan, atau boleh menghubungi Bapak Ibu guru kalian. Baik anak-anakku, hari ini kita sudah belajar 3 hal, yaitu menjelaskan tentang interaksi antara manusia dengan lingkungan alam. Yang kedua, menemukan hak-hak sebagai anak. Dan yang ketiga, mampu membuat peta pikiran tentang haknya sebagai pelajar. Tetap semangat belajar di rumah, taati protokol kesehatan, dan ikuti anjuran orang tua. Tetap rajin beribadah dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.